Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Fa ya hadirun jamaah serta pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bertemu kembali di agenda rutin kita, yaitu kajian Syarah Arba'in karya Imam An-Nawawi. Mudah-mudahan ini adalah bagian dari ikhtiar kita, bagian dari usaha kita untuk terus belajar memperdalam agama. Satu sisi itu merupakan kewajiban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fardhun 'ala kulli muslim." Dalam banyak hadis yang lain, tentu kita berharap fadilah serta keutamaan dalam sebuah majelis sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah sekaligus yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Kita berharap mudah-mudahan diberikan oleh Allah buat kita semua sehingga menjadi tambahan bekal kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada qudwah kita, yaitu Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah meneladani beliau, mengikuti beliau, mencontoh beliau, karena beliau adalah teladan terbaik yang direkomendasikan oleh Al-Quranul Karim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita akan baca hadis yang ke-9 dari hadis Arba'in. An Abi Hurairah Abdurrahman ibni Sakhr radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr. Nah, ini kita tahu nama Abu Hurairah karena Abu Hurairah itu adalah julukan. Disebut Hurairah karena laki-laki ini, sahabat ini suka kucing kecil atau suka anak kucing. Kucing itu bahasa Arabnya hirun atau hirroh. Kalau kucing kecil ya Hurairah. Karena sahabat ini suka kucing kecil, maka Nabi memberikan julukan Hurairah. Dan ini adalah julukan yang disukai oleh laki-laki ini atau sahabat ini. Dan nama beliau itu adalah Abdurrahman bin Sakhr. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah. Nama lengkapnya Abdurrahman bin Sakhr, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Qala, dia bercerita. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum man qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim." Rawahul Bukhari wa Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu." Apa yang saya larang, kata Nabi, apa yang saya larangkum kepada kalian, hu tentangnya fajtanibuhu, maka jauhilah.
Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, dan apa yang saya perintahkan kepada kalian kerjakan mastata'tum sesuai dengan kemampuan kalian. Fa'in nama, maka sesungguhnya ahlakal ladzina man qablakum, sesungguhnya yang menghancurkan orang-orang sebelum kalian itu adalah kathratu masailihim, karena banyaknya bertanya. Jadi generasi-generasi dulu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka banyak bertanya. Wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim, dan mereka menyelisih para nabinya. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hadis yang ke-9 yang insyaallah akan kita bahas terkait dengan kandungan yang ada di dalamnya, pelajaran-pelajaran yang ada di dalam hadis ini. Cukup banyak poin yang mudah-mudahan kita bisa mempelajari bersama dari hadis ini. Yang pertama adalah terkait dengan wajibnya menghindari semua yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tinggalkan. Ini justru juga dikaji oleh para ulama. Kenapa kalimat menjauhi apa yang saya larang itu didahulukan daripada perintah untuk melaksanakan yang diperintahkan oleh Nabi. Tapi poinnya, kita wajib menghindari atau menjauhi semua apa yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang, ya sudah, jangan banyak nanya. Generasi-generasi dulu itu dihancurkan oleh Allah, dibinasakan oleh Allah, dimusnahkan oleh Allah karena banyak nanya. Kenapa ini kok dilarang? Kenapa ini kok dilarang? Apa hikmahnya kok dilarang? Dan lain sebagainya. Bukan berarti kita mencari secuil hikmah dari setiap yang dilarang oleh Rasul, dilarang tidak. Tapi itu bukan hal yang utama. Jangan-jangan nanti gara-gara kita tidak menemukan hikmahnya, kemudian kita langgar perintah Nabi. Justru di sini menunjukkan konsekuensi keimanan kita kepada Rasulullah SAW dengan cara meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi. Sekali lagi, orang yang beriman tidak layak untuk banyak nanya kenapa ini dilarang, kenapa itu dilarang. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk makan babi. Nggak usah nanya kenapa kok dilarang, kan itu enak misalnya. Bagi orang yang menikmati tentunya. Karena Quran mengatakan dilarang, ya sudah, kita tinggalkan. Itu sebagai bentuk sikoh kita, sebagai bentuk kepercayaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya, Nabi juga mengatakan gimana itu? La taqulu bishimali, fa inna syaitan yaqulu bishimali. Kalian jangan makan dengan tangan kiri. Gak usah nanya kenapa kok dilarang, kan makan pakai tangan kiri enak. Apalagi kalau di warung begitu ya, tangan kanan megang sendok, tangan kiri megang kerupuk, enak. Nah, enak kok gitu ya. Gak usah bantah ya. Gak usah banyak nanya kenapa kok dilarang, padahal itu enak, saling membantu misalnya. Kalau Rasulullah SAW melarang kita makan dengan tangan kiri, ya sudah, tinggalkan. Sekali lagi, ini sebagai bentuk sikoh kita kepada Rasulullah SAW. Ini sebagai bentuk konsekuensi kita kepada syahadat wa anna Muhammadur Rasulullah. Kita tinggalkan. Hanya saja hukum terkait dengan larangan itu kan ada beberapa. Pertama adalah hukum haram, larangan yang hukumnya haram. Larangan yang berhukum haram
maka wajib kita tinggalkan. Ya, wajib kita tinggalkan. Dan kita tentu tahu, kita sudah banyak belajar tentang fikih. Larangan ini adalah haram. Kemudian jangan sekali-kali, jangan coba-coba kita mencoba. Karena mencoba sesuatu yang dilarang itu bisa bikin ketagihan. Karena kemaksiatan itu bikin ketagihan. Sekali lagi jangan coba-coba, karena berbahaya. Kalau haram itu nggak ada toleransi, ya, tidak ada toleransi. Kalau hukum larangan itu haram. Kemudian yang kedua, kalau fikih mengatakan itu adalah makruh, dibenci, maka jauh lebih baik tinggalkan karena dibenci. Meskipun secara kaidah fikih ketika melakukan itu enggak dosa, tapi kan sesuatu yang dibenci, sesuatu yang hukumnya makruh, maka meninggalkan itu adalah sesuatu yang utama. Sesuatu yang haram atau sesuatu yang dilarang yang hukumnya haram itu tidak ada toleransi kecuali darurat. Dan itu dibahas oleh Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah ayat 173 kalau nggak salah ya. Ketika membahas 4 hal yang dilarang, 4 hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan makanan. Kemudian di sana ada kalimat famanitturra ghairu baghin wala adin fala itsma alaihi. Barang siapa yang posisinya darurat, barang siapa yang posisinya terpaksa harus makan sesuatu yang diharamkan tadi. Nah, tapi dengan catatan ghairu baghin wala adin, tidak berlebih-lebihan, tidak melampaui batas. Kata Quran fala itsma alaihi, maka tidak ada dosa. Cuman kita perlu memahami famanitturra, barang siapa yang dalam keadaan terpaksa. Artinya terpaksa itu apa? Terpaksa itu kalau sudah mengancam keselamatan seseorang, kalau sudah mengancam nyawa seseorang, itu berarti sudah famanitturra, sudah terpaksa. Kalau belum sampai mengancam nyawa, belum sampai mengancam keselamatan jiwa, itu tidak terpaksa namanya. Apa contohnya kira-kira? Ya misalnya orang kelaparan, anggap aja di tengah-tengah hutan dia kelaparan, bekalnya habis, kemudian nggak ada makanan. Kalau hanya 1 hari masih cukup bertahan, ya kan? Kalau sudah beberapa hari nggak ada yang dimakan, kemudian sudah sempoyongan mau pingsan, kemudian menemukan bangkai. Bangkai hukumnya haram kan? Hukumnya haram. Nah, menemukan bangkai, kemudian dibakar, dimasak, itu boleh. Tapi dengan catatan jangan melampaui batas. Mentang-mentang pada saat itu dibolehkan, kemudian melahap makannya. Cukup sekedar untuk bertahan hidup. Silakan dilanjutkan perjalanannya. Atau misalnya seseorang yang dia harus membuka auratnya di hadapan dokter dalam rangka berobat. Ini darurat, ini terpaksa. Anggap aja belum ada dokter spesialis kecuali hanya itu. Nah, kemudian kita harus ke situ. Maka membuka aurat di hadapan dokter lawan jenis dan itu adalah dibutuhkan, itu boleh. Atau juga ini termasuk seorang dokter, misalnya dokternya orang yang beragama baik, agamanya baik gitu ya. Nah, kemudian dia harus menangani itu dan dia harus melihat aurat pasien. Ini juga famanitturra ghairu baghin. Tapi jangan mentang-mentang dibolehkan kemudian nonton seenaknya, karena kalimatnya apa tadi? Ghairu baghin wala adin, tidak melampaui batas.
Ini contoh-contoh dalam kondisi darurat, dalam kondisi terpaksa. Nah, nanti kita akan mengalami, barangkali kita akan mengalami kondisi-kondisi tertentu, kita dihadapkan sebuah peristiwa tertentu, ya, kemudian kita akan berhadapan dengan hadis ini. Kita akan ingat hadis ini. Intinya sesuatu yang dilarang itu tidak ada toleransi kecuali darurat atau terpaksa. Terkadang seseorang itu menyepelekan kalimat famaniturro. Seseorang kadang menyepelekan kalimat terpaksa. Ini terpaksa kok. Ini terpaksa kok. Makanya sekali lagi terpaksa itu kalau nyawa sudah terancam, kalau keselamatan sudah terancam. Kalau tidak diobati ke dokter itu tadi, itu semakin parah penyakitnya. Berarti ketika dia melakukan itu, meskipun secara hukum itu dilarang, itu menjadi boleh karena darurat, karena terpaksa. Itu pelajaran yang pertama. Kemudian pelajaran yang kedua, siapa yang tidak mampu melakukan perbuatan yang diperintahkan secara keseluruhan, maka dia hanya mampu sebagiannya saja, maka dia hendaknya melaksanakan apa yang dia mampu laksanakan. Nah, inilah salah satu keindahan syariat Islam. Ya, keindahan syariat Islam itu memang luar biasa. Kalau seseorang itu melakukan sebuah amalan seharusnya dilakukan secara sempurna, kemudian ternyata dia tidak bisa melakukan secara utuh, secara sempurna, dan dia hanya bisa melakukan sebagiannya saja, maka sebagian saja itulah silakan dilakukan, silakan dikerjakan, tidak perlu menunggu sempurna. Nah, wa ma amartukum bihi fatu minhu mastata'tum. Dan apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka silakan kalian kerjakan mastata'tum. Ini memang satu paket kadang ya, satu larangan, kemudian yang kedua perintah. Ada hal yang sedikit berbeda. Yang pertama dalam urusan meninggalkan sesuatu yang dilarang, itu tidak ada kalimat mastata'tum. Tinggalkan yang dilarang sesuai dengan kemampuan kalian. Enggak ada kan? Tapi kenapa? Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Giliran kita diperintahkan untuk melaksanakan yang diperintah, kemudian ada kalimat mastata'tum, sesuai dengan batas kemampuan kalian. Karena melaksanakan perintah itu jauh lebih berat daripada meninggalkan larangan. Ada larangan, berarti sebelumnya kita tidak melakukan itu. Mencegah itu lebih baik. Jangan coba-coba dilakukan. Kenapa seseorang itu berat meninggalkan sesuatu yang dilarang? Karena dia sudah kecanduan terhadap yang dilarang tadi. Makanya meninggalkannya susah. Coba kalau dari awal dia tinggalkan itu, sesuatu yang dilarang kemudian dia tinggalkan, itu mudah. Berbeda dengan sebuah perintah. Kalau perintah, memang seseorang itu terkadang kemampuannya terbatas. Karena kemampuannya terbatas, dia tidak harus melakukan itu secara sempurna. Makanya ada kalimat mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kalian. Contohnya apa contohnya? Contohnya sholat. Sholat itu perintah sempurnanya adalah kerjakan dengan berdiri, ya kan? Tapi bagaimana dengan orang yang tidak mampu berdiri? Bagi orang yang tidak mampu berdiri, maka ada pilihan, yaitu duduk. Duduk pun nggak sanggup ternyata, maka ada pilihan, silakan berbaring. Silakan berbaring. Berbaring dengan menggerakkan anggota tubuh pada saat ada gerakan-gerakan tertentu, itu juga nggak mampu. Hanya dengan bahasa isyarat itu pun juga sudah sah sholatnya. Makanya tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Meskipun hukum sempurnanya itu dengan berdiri, tapi ada pilihan kok.
tapi dengan catatan mastata'tum, sesuai dengan kemampuan, bukan sesuai dengan kemauan. Ini kadang kita terjebak di situ. Sesungguhnya kita mampu. Kalimat mastata'tum itu kan kalau ada pernah seorang syekh atau seorang ulama itu menjelaskan tentang mastata'tum. Yaitu digambarkan seseorang berada di tengah lapang. Ya, suruh dia lari memutari lapangan tadi. Ya, ada yang 2 kali putaran sudah tumbang, ada yang 4 kali putaran tumbang, ada yang 5 kali putaran tumbang, ada yang sampai 10 kali putaran tumbang. Nah, ketika sudah tumbang itulah berarti itulah kemampuan kalian. Seseorang 2 kali putaran sudah tumbang, berarti kemampuannya mendekati 2 kali putaran. Ada seseorang 2 kali putaran masih kuat, baru ternyata sampai 5 kali putaran dia sudah tumbang. Berarti dia kemampuannya hampir 5 kali putaran. Bisa dipahami? Artinya jangan mudah mengatakan saya nggak mampu sebelum dicoba. Coba dulu, artinya begitu. Saya nggak kuat puasa, coba dulu. Kalau sudah dicoba, tengah hari ternyata hampir pingsan, ya silakan kita bilang saya tidak mampu. Sudah kunang-kunang nih, hampir pingsan, itu baru nggak mampu. Misalnya sakit gitu kan. Nah kalau belum dicoba kemudian kita bilang nggak mampu, ini bukan nggak mampu, tapi tidak mau. Ya ini harus dibedakan antara tidak mampu dengan tidak mau. Panduannya dari Rasulullah tadi itu adalah mastata'tum, sesuai dengan kemampuan, bukan kemauan. Jadi apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya perintahkan itu kerjakan. Mastata'tum itu juga sesuai dengan apa yang Allah firmankan di dalam surah At-Taghabun itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha mastata'tum. Hai orang-orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan batas kemampuan kalian. Karena tidak setiap perintah dari Islam kita mampu mengerjakan. Ada kalanya kita tidak mampu. Nah, jadi meninggalkan larangan itu lebih mudah daripada mengerjakan perintah. Maka meninggalkan larangan tidak ada kalimat mastata'tum, untuk mengerjakan perintah itu baru ada kalimat mastata'tum. Karena kemampuan seseorang itu berbeda-beda. Berikutnya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebankan kepada seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Makanya kalimat mastata'tum ini sebagai bentuk maha adilnya Allah Subhanahu wa taala, maha adilnya Islam, ya. Islam itu adil, Islam itu sesuai dengan kebutuhan manusia, sesuai dengan fitrah manusia. Jadi tidak dipaksakan. Seseorang itu sholat berdiri, seseorang itu nggak mampu sholat dalam keadaan berdiri. Islam nggak maksa kok kamu harus sholat berdiri. Nah makanya Islam memberikan alternatif. Nah inilah indahnya Islam. Ini maha adilnya Allah Subhanahu wa taala. Ini maha murahnya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala itu tahu tentang kondisi hambanya. Nggak dipaksa kita. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan beban. Dan itu sesuai dengan firman Allah di dalam akhir surah Al-Baqarah itu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah membebani kepada seseorang kecuali berdasarkan kemampuannya. Apapun itu yang Allah kirimkan kepada kita semua, berarti kita harus husnudon. Karena kalimat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu berarti nggak perlu diragukan. Tidak perlu diragukan, karena itu firman Allah, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Subhanahu wa taala itu nggak mungkin ingkar janji. Kalau Allah sudah mengatakan saya nggak akan membebani, berarti Allah memang nggak akan membebani.
Kalau Allah Subhanahu wa taala menakdirkan sebuah takdir kepada kita semua, berarti pada prinsipnya kita ini mampu menghadapinya dengan baik. Hanya saja kadang kita diuji dengan keputusasaan. Makanya di dalam surah Yusuf itu ada beberapa ayat kan, wala tayasu min rohillah. Jangan sekali-kali kamu putus asa dengan rahmat Allah. Apalagi terkait dengan ujian. Ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ujian yang Allah titipkan kepada kita, ini kita ini mampu. Allah tahu kalau kita mampu, makanya Allah kirimkan ujian kepada kita. PR-nya adalah perkuat kita dalam bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak putus asa. Apalagi sampai suudzon kepada Allah. Allah ini gimana? Salah apa saya sehingga saya dikasih beban ujian seperti ini? Ya untung nggak ada yang jawab. Sering kan ada banyak pertanyaan begitu. Saya salah apa kok saya diuji begitu? Sekali lagi untung nggak ada yang jawab. Coba kalau ada yang jawab, banyak banget kesalahanmu. Kok nggak sadar? Iya kan? Nah intinya adalah husnudzon kepada Allah. Pasti ada hikmah di balik ujian yang Allah kirimkan, yang Allah titipkan kepada kita. Toh ujian itu nggak lama. Sampai kita harus menunjukkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita mampu, kita lulus dengan ujian itu, Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengangkat ujian tersebut dan akan diganti dengan ujian yang lain. Karena hidup di dunia ini penuh dengan ujian. Dan di dalam Quran itu disebutkan Allah Subhanahu wa taala akan menguji kepada kalian dengan kebaikan dan keburukan. Selama ini kita menganggap bahwa ujian itu hanya keburukan, kebaikan pun itu juga bagian dari ujian. Antum cerdas, pinter, itu ujian bukan? Ujian, karena bisa jadi seseorang itu menjadi sombong, angkuh gara-gara kepintarannya, kecerdasannya. Qarun dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, ditenggelamkan ke dalam bumi gara-gara angkuhnya kan. Hadza min ilmin indi. Saya sukses seperti ini karena kejeniusan saya, karena ilmu saya. Jadi Qarun diuji dengan kecerdasan, nggak lulus dia, nggak lulus. Itu ujian. Allah mudahkan rezeki kepada kita semua, itu juga ujian. Apakah kita bisa bersyukur atau kita tidak bisa bersyukur? Kita diberikan kesehatan ini juga bagian dari ujian. Makanya Nabi SAW mengatakan nikmatani maghbunun katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang orang itu sering terlena. Dua nikmat ini orang sering terlena. As-sehat wal faragh. Yang pertama adalah sehat, yang kedua adalah waktu luang. Kita ini sehat, sering lupa. Ketika kita sehat, mau taat, alasannya ada aja. Giliran sakit dia banyak berandai-andai. Seandainya saya sehat, saya pasti akan rajin ke majelis, saya pasti akan rajin jamaah, saya pasti akan rajin ini, itu dan lain sebagainya. Itu ketika sakit. Terus kemarin kemana? Ketika sehat. Makanya benar kata Nabi, as-sehatu itu adalah nikmat yang kebanyakan orang lalai. Maka ketika kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan masa sehat itu dengan baik. Makanya nasihat Nabi, iltani khamsan qabla khamsin. Jagalah 5 perkara sebelum 5 perkara itu datang. Salah satunya adalah sihhata qabla saqamik. Gunakan masa sehatmu sebelum masa sakit itu datang. Sebab kalau orang itu sakit, ibadah nggak bisa maksimal. Iya kan? Aktivitas orang yang sakit itu nggak bisa maksimal. Jangankan aktivitas makan aja nggak selera. Ya? Ada orang yang sakit makannya tambah lahap. Dikasih sate, dikasih gulai pun nggak selera. Ya? Nah, maka manfaatkan mumpung sehat harus dipakai untuk banyak beramal. Sebab ketika sedang sakit, amal ibadah kita tidak maksimal. Wal faragh waktu luang. Ketika kita diberikan waktu luang, habis waktu itu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Untuk online, untuk chatting, atau pokoknya nggak bermanfaat. Jadi
Itu ketika banyak waktu luang. Ketika Allah Subhanahu wa taala beri kesibukan, berandai-andainya juga luar biasa. Coba kalau saya banyak waktu, saya akan ini, saya akan itu, saya akan ngaji, saya macam-macam dia. Itu ketika waktunya sibuk. Makanya mumpung kita masih banyak waktu, harus kita manfaatkan untuk kebaikan, untuk beramal soleh. Karena kedepannya kita nggak ada yang tahu apakah kita masih banyak waktu luang atau tidak. Makanya nasihat dari Rasul itu harus betul-betul menjadi peringatan buat kita. Dua nikmat itu sering lalai. Padahal secara umum kita ini menganggap dua-duanya ini kebaikan. Sehat itu baik, punya waktu itu juga baik. Tapi itu ujian. Quran yang mengatakan seperti itu. Makanya intinya kita harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang menimpa kepada kita itu adalah hal yang baik. Apa yang Allah titipkan kepada kita pasti kita mampu untuk memikulnya. Karena Qurannya jelas, Allah tidak memberikan beban kecuali berdasarkan kemampuan dan kesanggupan kita. Baik, selanjutnya adalah menolak keburukan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan. Ini juga ada kaidah fikihnya. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masolih. Menolak mudarat, menolak kerusakan, menghindari kerusakan itu harus diutamakan daripada mengambil manfaat. Misalnya, bukankah amar ma'ruf nahi munkar itu adalah bagian dari kewajiban? Ya kan? Amar ma'ruf nahi munkar itu kewajiban. Tapi Islam pun juga memberikan sebuah kaidah dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Hadis yang nanti juga akan kita baca di agak belakang lah ya, di hadis arba'in ini. Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu bi yadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisani. Fa in lam yastati' fa bi qalbi. Wa dzalika adhaful iman. Barang siapa yang melihat sebuah kemungkaran, maka rubahlah kemungkaran itu dengan tangan. Kalau dengan tangan nggak sanggup, rubahlah dengan lisan, dengan cara memberikan nasihat. Ya, menyampaikan ini nggak baik loh, tinggalkan. Kalau dengan lisan nggak mampu, maka rubahlah dengan hati. Nah itu bukan kita pahami secara tekstual. Saya bisa kok merubah dengan kemungkaran. Nah, dengan tangan maksudnya. Saya bisa kok merubah kemungkaran dengan tangan. Bukan hanya sebatas itu, tapi kita juga harus memperhatikan. Kalau kita merubah dengan tangan, iya mampu, tapi ada efek kerusakan apa tidak? Ada efek mudarat atau tidak? Ketika kita mampu. Atau jangan-jangan ketika kita mentang-mentang merasa mampu, kemudian nggak berpikir mafsadatnya apa, mudaratnya apa, ternyata justru mendatangkan mudarat yang jauh lebih besar. Makanya kalimat itu atau hadis itu dipahami dengan dua makna tadi. Kalau ternyata meskipun kita mampu, tapi ternyata justru akan mendatangkan mudarat atau mafsadat yang lebih besar, kita harus mengambil alternatif yang lain. Nah ini menunjukkan bahwa darul mafasid, ya, meninggalkan mudarat, meninggalkan kerusakan itu pilihan yang diutamakan daripada kita mengambil manfaat. Selanjutnya wajib mengikuti Rasulullah SAW, taat dan menempuh jalan keselamatan dan kesuksesan. Makanya enak kalau kita ini hidup percaya saja dengan apa yang disampaikan oleh Nabi, itu jauh lebih nyaman. Sekali lagi nggak usah banyak protes, nggak usah banyak nanya. Ini sudah nas dari Rasul. Dan apa yang disampaikan oleh Rasul, wa ma yantiqu anil hawa,
apa yang disampaikan oleh Nabi bukan berdasarkan hawa nafsunya, bukan berdasarkan keinginannya, sama sekali bukan. In huwa illa wahyu yuha. Itu berdasarkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Nah, kalau Nabi mengatakan dalam hadis ini yang menyebabkan generasi-generasi dulu dihancurkan oleh Allah, generasi dulu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu penyebabnya itu adalah waqtilafuhum ala anbiyaihim. Gara-gara mereka itu banyak menyelisihi para nabinya. Para nabinya bilang A, tapi dia melakukan C. Para nabinya mengatakan C, dia memilih A. Ini menyelisih nabinya. Dan menyelisih para nabi, menyelisih nabinya, itu adalah salah satu penyebab generasi itu akan dibinasakan, akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Generasi-generasi sebelumnya itu sudah terbukti. Dalam sejarah sudah disebutkan begitu. Maka jangan coba-coba nantang hadis ini. Makanya enaknya hanya sami'na wa ta'na kepada Rasulullah. Rasul bilang A, ya sudah kita A ikut. Rasul bilang B, ya sudah kita ikut B. Dan juga gak usah banyak nanya, karena banyak nanya itu juga problem, juga masalah. Hanya saja para ulama juga membahas ada kriteria pertanyaan. Ada yang nanya itu dianjurkan, nanya yang berkaitan dengan kewajiban, yang kalau kita nggak tahu kewajiban amal wajib itu nggak bisa kita kerjakan, maka bertanya itu adalah perintah. Dan dalam Quran setidaknya ada 2 ayat. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya jika kamu tidak tahu. Ini kan perintah. Ya, perintah untuk bertanya terhadap ilmu supaya kita tahu, kemudian kita bisa mengerjakan secara baik. Itu harus bertanya. Apalagi berkaitan dengan kewajiban. Itu harus bertanya. Sholat itu wajib. Kalau kita belum tahu tata cara sholat, berarti kita harus nanya. Zakat itu wajib. Tata caranya zakat seperti apa kalau kita belum tahu, nanya. Kalau enggak, itu nanti bisa salah. Ya. Kemudian ada tanya yang hukumnya sunnah. Ya tentu berkaitan dengan hal-hal yang sunnah. Sebab kalau nggak ngerti pun nggak mengerjakan nggak apa-apa kan gitu. Meskipun ketika mengerjakan itu juga dapat pahala besar. Bertanya itu baik supaya kita bisa mengerjakan yang sunnah tadi. Ketika tidak bertanya pun kemudian kita tunda untuk mengerjakan karena kita belum tahu, itu juga nggak apa-apa. Nah, tanya yang dilarang itu adalah pertanyaan yang justru dengan pertanyaan itu nanti kita akan meninggalkan perbuatan tersebut. Ini yang paling terkenal itu adalah kalangan Bani Israel yang ada dalam surah Al-Baqarah itu. Diperintahkan untuk menyembelih sapi saja, pertanyaannya banyak, yang ujung-ujungnya nggak dijalankan. Ya kan? Kamu diperintahkan untuk menyembelih sapi. Harusnya sapi apapun dapat sembelih selesai. Mereka banyak nanya. Sapinya betina atau jantan? Dijawab. Ya, dijawab. Warnanya apa? Sudah dijawab warnanya. Usianya berapa? Ini kan justru akan merepotkan dirinya sendiri kalau nanti toh itu juga dijawab. Akhirnya dia cari-cari yang kriterianya detail, dia nggak ketemu, ujung-ujungnya nggak dikerjakan kan? Padahal kalau dia nggak nanya, selesai ada sapi, oh ini yang disembelih, selesai kita mengerjakan perintah. Atau tanya yang memang sengaja mau menolak perintah itu. Ya. Makanya pertanyaan-pertanyaan seperti itu juga nggak boleh. Pertanyaan dalam rangka merendahkan yang ditanya itu juga haram hukumnya. Haram hukumnya. Makanya Nabi SAW itu memberikan panduan.
memberikan warning kepada kita semua bahwa generasi-generasi dulu dibinasakan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena banyak nanya. Makanya dijelaskan tadi supaya biar nggak takut bertanya gara-gara dalil ini kemudian nanti nggak nanya. Nggak, kan sudah ada tadi. Ada pertanyaan yang wajib, ada yang dianjurkan, kemudian ada yang dilarang. Nah, ini saya tambahkan sebagai penutup sudah Nada Nisa. Tadi Muqaddimah sudah kita sampaikan bahwa kenapa dalam hadis ini larangan didahulukan daripada perintah. Ada beberapa komentar dari para ulama, termasuk dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi juga Nabi SAW pernah bersabda, hindarilah berbagai larangan. Ini kata Nabi, hindarilah berbagai larangan, niscaya engkau akan menjadi manusia yang paling baik ibadahnya. Ya. Jadi kalau pengen ibadahnya baik, tinggalkan sesuatu yang dilarang. Sekali lagi, jangan banyak nanya kenapa kok nggak boleh, kenapa kok gitu aja dilarang. Ya. Larangan itu kan banyak, bukan hanya sebatas makan. Larangan haram juga ada. Kalau Quran mengatakan perintah untuk ghadul basar, berarti membiarkan mata liar, itu larangan. Ya kan? Dalam hadis juga disebutkan berkholwat laki-laki dengan perempuan yang tidak ada orang yang lihat, itu larangan. Ya, itu nggak usah banyak nanya, maksud gitu aja nggak boleh sih? Kan saya nggak ngapa-ngapain. Justru berawal dari tidak ngapa-ngapain itu, setan nggak akan tinggal diam. Ya, makanya ada kan sebuah pepatah itu, dari mana datangnya lintah, dari darat turun ke kali. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Orang jatuh cinta gara-gara sering lihat. Makanya perintahnya ghadul basar. Enggak kok, saya baik kok, saya nggak ngapa-ngapain, cuma lihat aja kok. Ya. Justru itu perintahnya untuk ghadul basar. Kan nggak mungkin orang jatuh hati dengan orang yang nggak pernah dia lihat, nggak ada kan? Misalnya kita lihat ada orang galau gitu, kenapa? Oh nih kayaknya lagi galau. Galau kenapa? Saya lagi jatuh hati nih. Dengan siapa? Nggak tahu. Nggak pernah ada. Namanya jatuh cinta dengan orang yang pasti dia pernah lihat. Baik lihatnya di media sosial. Nah makanya hati-hati dengan media sosial. Atau lihat secara langsung. Surah Nur ayat 30-31 itu dengan disendirikan itu. Perintah kepada laki-laki mukmin itu ada sendiri, perintah perempuan mukminah itu ada sendiri. Yaghudduna min absarihim, yaghudduna min absarihim. Laki-laki diperintahkan ghadul basar, perempuan pun juga diperintahkan ghadul basar. Nah, itu aja dilarang. Apalagi berkholwat. Ya, apalagi berkholwat, berduaan lagi. Di tempat sepi, di tempat remang-remang lagi. Diganggu maksiat lagi. Nah, itu dilarang, nggak usah banyak nanya, gitu ya. Karena banyak nanya itu berbahaya. Nah, jadi ketika kita meninggalkan sesuatu yang dilarang, ya itu akan membantu kualitas ibadah kita. Berarti juga bisa kita pahami, kalau ibadah kita bermasalah, ya kalau ibadah kita berantakan, maka bertanyalah kepada diri sendiri. Jangan bertanya ke orang lain. Bertanyalah kepada diri sendiri. Jangan-jangan saya masih sering melanggar sesuatu yang dilarang oleh Rasul. Ya, nanya. Kenapa ya saya ini kok sholatnya males banget, nanya. Ayo saya ini banyak melanggar apa ya? Gitu. Karena Nabi yang mengatakan hindari berbagai larangan,
niscaya engkau akan menjadi manusia yang paling baik ibadahnya. Itu Nabi yang ngomong. Nah, Umar bin Khattab itu pernah ditanya. Umar bin Khattab pernah ditanya tentang seseorang yang ada dorongan kuat untuk melanggar sesuatu yang dilarang. Misalnya ada larangan, tapi seseorang itu pengen banget melakukan yang dilarang itu. Contohnya apa? Misalnya diantara yang muda-muda ini ya, suka sama gadis gitu ya, pengen banget ngecak gitu ya. Ada yang begitu? Nggak ada yang di sini, karena nggak boleh megang HP gitu ya. Nah, misalnya pengen banget, tapi dia tahan. Atau apapun yang dilarang, seseorang itu pengen banget melanggar, pengen banget melakukan sesuatu yang dilarang, cuma dia tahan. Nah, Umar pernah ditanya tentang bagaimana orang yang seperti itu. Maka beliau menjawab, Umar bin Khattab menjawab, mereka adalah orang-orang yang hatinya mendapatkan ujian dari Allah. Mereka sengaja diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang yang diuji, dia orang yang layak diuji. Ya kan? Antum kenapa harus ada ujian? Karena emang layak diuji. Ya kan? Kalau hanya pelajaran terus nggak pernah diuji, itu kualitasnya kurang. Ya kan? Kualitasnya kurang. Ujian itu fungsinya untuk melihat kualitas kita. Nah, kualitas pelajaran yang selama ini dipelajari itu apa? Seperti apa? Nah, itu lewat ujian itu untuk melihat kualitas kita masing-masing. Makanya Umar mengatakan mereka adalah orang-orang yang hatinya mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan mendapatkan ampunan dan pahala kebaikan yang besar. Ada keinginan melakukan sesuatu yang dilarang, cuma dia tahan. Mau ngechat, nggak jadi. Itu dapat ampunan dari Allah, dapat pahala yang besar dari Allah. Ya. Pengen pahala besar, pengen ampunan besar, tahan meskipun ada kemauan. Nah, kalau nggak apa-apa, paling sehari 2 hari. Karena balasannya pahala dan ampunan. Itu kata Umar bin Khattab. Kemudian terakhir Imam Hasan Al-Basri. Itu masih berkaitan dengan larangan. Itu ternyata jauh lebih penting menjadi fokus kita. Tidak ada ibadah yang lebih baik daripada meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Hasan Al-Basri. Tidak ada ibadah yang lebih baik daripada meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada. Karena orang yang meninggalkan sesuatu yang dilarang itu ya tadi kualitas ibadahnya pasti baik. Nah, makanya kemaksiatan itu pasti mempengaruhi ibadah seseorang. Makanya sama Hasan Al-Basri itu juga pernah ditanya, wahai Tuan, wahai Syekh, kenapa orang yang ahli maksiat itu rezekinya lancar-lancar aja? Dia maksiat, dia melanggar hukum Allah. Kok rezekinya lancar-lancar aja? Kok Allah kasih rezeki itu banyak? Kemudian Hasan Al-Basri menjawab, seandainya seorang hamba itu menghukum, seandainya cara Allah Subhanahu wa taala menghukum hambanya dengan cara mengurangi jatah rezekinya, hamba itu pasti binasa. Tapi cara Allah Subhanahu wa taala menghukum hambanya yang berbuat salah dengan cara dicabut kenikmatan dalam beribadah kepada Allah. Jadi kalau orang itu maksiat, orang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, pasti akan mempengaruhi urusan ibadah kesehariannya. Itu pasti. Enggak kok, saya tetap mengerjakan itu kok. Oke, secara kuantitas mungkin masih terjaga, tapi kualitasnya pasti bermasalah. Pasti. Dikerjakan tapi nggak ada rohnya. Kalau orang bilang hambar, ibadah itu hambar, nggak ada rasanya. Karena kemaksiatan yang kita kerjakan.
Makanya ulama-ulama dulu itu dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia melakukan dosa itu dicabut kenikmatan ibadahnya. Contoh pertama, Imam Syafi'i yang cukup terkenal. Usia berapa hafal Quran? 7 tahun hafal Quran. Suatu kesempatan ke pasar, nggak sengaja melihat betisnya wanita, nggak sengaja melihat betis yang dilihat, sampai hafalannya hilang. Ulama itu kalau hafalannya hilang sedih galau. Antum kalau lupa gimana? Santai-santai aja, biasa-biasa saja. Atau saya nggak pernah kehilangan hafalan saya. Iya, nggak punya hafalan. Ya, jadi ini dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedih itu bagi orang yang baik, sedih karena hafalannya hilang. Jadi kalau antum hafalannya hilang kok sedih, itu bersyukur. Ya, berarti masih baik itu. Sudah hafalannya hilang, hihi gitu ya. Oh, itu musibah itu gitu ya. Hafalannya hilang kok malah gembira, malah senang gitu ya. Itu satu. Kedua, ada seorang ulama lagi, cuma saya lupa namanya. Dia melakukan satu jenis dosa. Kemudian dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan tidak bisa qiyamul lail. Satu jenis dosa dia lakukan 6 bulan tidak bisa sholat tahajud. Cara Allah Subhanahu wa taala menghukum hambanya ketika dia melakukan perbuatan maksiat. Makanya hadirin, ketika ibadah kita bermasalah, ketika ibadah kita berantakan, kita harus evaluasi diri. Sekali lagi, ini nasihat buat kita pribadi, bukan untuk orang lain. Ya, kalau ibadah kita bermasalah, ayo kita perbanyak istighfar. Dengan istighfar itu kita berharap jangan-jangan kita melakukan dosa yang Allah Subhanahu wa taala belum berkenan untuk memberikan maaf. Nah, maka dari itu kita harus memohon ampun kepada Allah, perbanyak istighfar, perbanyak tobat supaya dosa yang sudah terlanjur kita lakukan diampuni oleh Allah. Kemudian kita nanti bisa menikmati ibadah yang kita kerjakan. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Intinya bahwa apa yang dilarang oleh Rasul tinggalkan. Jangan pernah coba-coba, karena kemaksiatan itu bikin ketagihan. Ya. Kemudian kalau ada sebuah perintah, kerjakan mastata'tum, sesuai dengan kemampuan, bukan sesuai dengan kemauan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, taufik kepada kita semua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Allah jauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan mudah-mudahan dengan ilmu itu kelak Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita semua. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min 'ainin la tatma wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.